kesempatan kali ini kita bakalan belajar tentang materi permintaan atau biasa disebut juga dengan demand. Nah, sebelumnya kita bakalan tahu nih apa sih sebenarnya pengertian dari permintaan itu sendiri. Permintaan adalah suatu keinginan membeli suatu barang pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, atau biasanya permintaan juga bisa disebut suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan ini berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa itu tidak terbatas ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada hukum permintaan. Apa sih hukum permintaan itu dan kayak gimana nih? Nah, gini, hukum permintaan itu ketika harga barang-barang pada naik atau ketika harga naik, maka permintaan itu akan turun. Nah, sebaliknya ketika harga turun, maka permintaan tersebut akan naik. Gimana sih logikanya? Nah, logikanya kayak gini. Misalnya, kamu biasa beli suatu barang, nah ternyata barang itu lagi naik nih, pastinya kamu akan menahan permintaan kamu, maka permintaan itu akan turun atau berkurang. Nah, ketika harga turun, misalnya lagi ada diskon, ataupun lagi ada promo, nah biasanya orang-orang itu cenderung meningkatkan permintaannya atau membeli barang itu dengan jumlah yang lebih banyak, nah maka akan meningkatkan permintaan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand itu sendiri. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Kenapa harga barang itu sendiri mempengaruhi permintaan? Karena jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika harga suatu barang semakin mahal, maka jumlah permintaan barang tersebut akan semakin berkurang. Seperti hukum permintaan tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ada harga barang lain yang terkait. Di sini ada barang substitusi atau barang pengganti, dan kedua ada barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Contohnya barang substitusi itu ada telur dan daging ayam. Gimana nih logikanya? Ketika harga daging ayam naik, sementara harga telur tetap, maka permintaan daging ayam akan menurun. Nah, orang-orang cenderung memilih untuk membeli telur yang harganya tetap. Nah, selanjutnya bagaimana ketika barang komplementer? Nah, contohnya seperti gula dan teh. Turunnya harga gula akan menyebabkan permintaan terhadap teh meningkat, karena orang-orang akan menjadi lebih mampu membeli gula untuk membuat teh. Nah, selanjutnya ada tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli juga akan semakin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Nah, selanjutnya ada selera atau kebiasaan. Selera dan kebiasaan masyarakat ternyata juga mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang ya teman-teman. Misalnya, masyarakat Indonesia suka makanan pedas, pasti akan membutuhkan cabai untuk memenuhi seleranya, otomatis permintaan akan cabai akan meningkat. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Kita ambil contoh di Indonesia lagi ya teman-teman. Beras merupakan salah satu makanan pokok rakyat Indonesia. Nah, artinya ketika jumlah penduduk semakin banyak, maka permintaan beras juga akan semakin banyak, sehingga memiliki hubungan yang positif terhadap jumlah penduduk. Nah, selanjutnya ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Perubahan-perubahan harga yang diprediksi pada masa yang akan datang akan mempengaruhi permintaan saat ini. Contohnya, prediksi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bisa memicu permintaan bahan bakar minyak pada saat ini, karena masyarakat takut nantinya harga akan benar-benar naik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis permintaan. Ada 3 jenis permintaan. Yang pertama itu ada permintaan absolut, ada permintaan potensial, dan ada permintaan efektif. Apa sih permintaan absolut itu? Permintaan absolut itu adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli.
Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau di sini tuh konsumen tidak punya uang. Nah, di sini tuh konsumen tidak punya uang untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, permintaan tanpa disertai daya beli. Nah, contohnya nih, di sini ada Pak Budi. Pak Budi ingin membeli sepatu olahraga. Akan tetapi, uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Pak Budi untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Nah, yang kedua ada permintaan potensial. Permintaan potensial itu adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya, Pak Hendra sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli televisi, namun ia belum mempunyai keinginan nih untuk membeli televisi tersebut. Jadi, di permintaan potensial ini, yaitu ada kemampuan tapi belum terjadi pembelian. Nah, yang terakhir ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Nah, contohnya nih, ada Pak Luki. Pak Luki itu memiliki uang misalnya untuk membeli sepatu olahraga. Dan juga Pak Luki sudah membeli sepatu olahraga tersebut. Artinya, permintaan disertai daya beli. Atau pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan juga ia mampu membayarnya. Nah, ternyata jenis-jenis permintaan tadi merupakan materi terakhir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar dan juga kalian bisa menanyakan lewat email. Terima kasih, semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa!